Franciscus Pacebene, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kami. 13. Perhatikan reaksi berikut. Pernyataan yang tidak benar tentang reaksi redoks tersebut adalah C. Bilangan oksidasi Pb dalam PbO adalah plus 4. Karena bila kita simak baik-baik, pada option A di mana PbO adalah oksidator, hal tersebut adalah benar karena Pb mengalami reduksi di mana dari bilangan oksidasi Pb ini plus 2, dia mengalami reduksi ke 0, sehingga dia dikatakan sebagai oksidator. Untuk pernyataan yang B di mana H2 adalah reduktor, hal tersebut benar karena H2 mengalami oksidasi di mana dari bilangan oksidasinya 0 ke plus 1, sehingga dia dikatakan sebagai reduktor. Untuk option D di mana bilangan oksidasi H2 adalah 0, hal tersebut juga benar karena bilangan oksidasi H2 adalah 0 di mana mengalami oksidasi ke plus 1. Untuk pernyataan yang E di mana H2 mengalami oksidasi, hal tersebut juga benar. Makanya dia dikatakan reduktor. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah yang C, karena bilangan oksidasi Pb di dalam PbO adalah plus 2, bukan plus 4. 14. Perhatikan jenis-jenis reaksi redoks yang melibatkan unsur bebas berikut. Reaksi redoks yang merupakan reaksi dekomposisi atau peruraian ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4, E4 dan 5. Penjelasan, reaksi peruraian sendiri merupakan reaksi yang terjadi pada suatu senyawa yang terurai menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana lagi. Hal tersebut dinyatakan pada nomor 2 dan 4. Karena pada nomor 2 dan 4 terdapat satu reaksi yang terurai menjadi dua reaksi, di mana yang nomor 2 2KClO3 terurai menjadi 2KCl plus 3O2, dan nomor 4 CaCO3 terurai menjadi CaO plus CO2. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 2 dan 4. 15. Perhatikan beberapa reaksi berikut. Reaksi yang bukan merupakan redoks ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Penjelasan, biasanya dalam reaksi redoks mengalami perubahan bilangan oksidasi, yang dimana adanya unsur bebas atau tunggal, karena pasti unsur tunggal tersebut akan bernilai 0, bilangan oksidasinya 0, yang dimana membuat reaksi tersebut naik atau turun. Di sini pada nomor 1 dan 3 ia termasuk reaksi redoks karena ia mempunyai unsur tunggal atau unsur bebas, di mana unsur tunggal yang nomor 1 ialah Zn dan Sn terlihat pada reaksinya, dan unsur yang ketiga itu adalah S, bisa dilihat terdapat pada hasil dari reaksi tersebut. Nah, kalau kita lihat kenapa nomor 2 dan 4 bukan merupakan redoks, bisa dilihat pada nomor 2 dia tidak memiliki unsur bebas, yakni 2CrO4 2- berubah menjadi Cr2O7 2- dan 2H+ menjadi H2O. 2H+ terlihat seperti unsur tunggal, namun kenapa dia tidak bisa disebut sebagai unsur tunggal? Karena 2H+ merupakan kation, di mana dia merupakan ion yang bernilai plus. Dan yang keempat, dia tidak bisa dikatakan sebagai redoks karena dia berikatan satu sama lain juga, di mana
MgCl2 menjadi MgSO4 dan Na2SO4 menjadi 2 NaCl. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4 yang bukan merupakan redoks. 16. Sel baterai perak oksida pada saat digunakan mengalami reaksi redoks sebagai berikut. Zat yang bertindak sebagai oksidator dan zat hasil oksidasi berturut-turut adalah A. Zn dan Ag2O, B. Zn dan ZnOH2, C. Ag2O dan ZnOH2, D. Zn dan Ag, E. Ag2O dan Ag. Penjelasan, pembuktiannya bisa kita lihat pada bilangan oksidasi yang terjadi pada reaksi tersebut. Bilangan oksidasi yang terjadi pada unsur tunggal Zn, di mana awalnya memiliki bilangan oksidasi 0, teroksidasi berarti dia menjadi reduktor, menghasilkan ZnOH2, dan memiliki bilangan oksidasi plus 2, berarti bilangan oksidasinya naik. Hal tersebut membuktikan bahwa ZnOH2 merupakan hasil dari oksidasinya. Terdapat pula unsur Ag pada Ag2O yang awalnya memiliki bilangan oksidasi plus 1 mengalami reduksi yang berarti dia merupakan oksidator menjadi 2 Ag dan memiliki bilox 0. Berarti biloxnya turun karena dia sudah menjadi unsur tunggal. Berarti Ag merupakan oksidator. Jadi jawabannya adalah C, Ag2O dan ZnOH2 yang merupakan oksidator dan zat hasil oksidasi. Eksperimen menunjukkan nyala lampu untuk NaOH adalah terang, sedangkan untuk HCN nyala lampu redup. Apa arti dari hasil eksperimen tersebut tentang NaOH dan HCN? Arti dari hasil eksperimen tersebut adalah larutan NaOH nyala terang menandakan larutan elektrolit kuat, dan larutan HCN nyalanya redup menandakan HCN merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit ialah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang dapat bergerak dengan bebas. Larutan NaOH menghasilkan nyala lampu terang yang menandakan elektrolit kuat. NaOH sendiri ialah larutan basa kuat di mana dalam larutannya akan terionisasi dengan sempurna menghasilkan ion-ion. Karena hal tersebut, daya hantar listriknya pun kuat, sehingga ketika diuji, lampunya menyala terang. Sedangkan larutan HCN menghasilkan nyala lampu redup, yakni elektrolit lemah. HCN sendiri ialah larutan asam lemah yang ionnya terionisasikan hanya sebagian atau sedikit saja. Karena hal tersebut, daya hantar listriknya pun lemah, sehingga lampu ujinya menyala namun redup. Biasanya larutan elektrolit kuat atau yang menyala lampu terang seperti larutan NaOH tadi akan mengeluarkan reaksi-reaksi gelembung-gelembung gas pula saat diuji. Hal ini terbentuk karena ia mengalami reaksi redoks di mana ion positif mengalami reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Adapun elektrolit lemah atau yang menyala lampu redup, yakni larutan HCN, reaksi gelembung yang dihasilkan pun tak sebanyak gelembung yang ada pada larutan elektrot kuat. Sekian jawaban dan penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Salam Fransiskus Pacebeni.